Bismillah, kita akan mulai ya cara menerjemah. Di sini kita lihat bahasa Arabnya, yaitu kita mulai dari kolun ya. Kolun wa ma'ahul jami'. Nah, wa ma'ahul jami' itu artinya adalah dan semua rawi. Jadi kolun dan semua rawi gitu ya. Lalu ada, di sini ada artinya kecuali. Kolun dan semua rawi kecuali siapa? Warash dan ashabus saktah gitu ya. Di sini tulisannya kan ashabus sakti gitu kan. Tapi dia diterjemahkan tentunya menjadi ashabus saktah, yaitu rawi-rawi yang membaca dengan saktah. Lalu kholaf hamzah ya. Kholaf hamzah itu bukan khilaf tapi kholaf ya. Ini nama rawi. Kholaf hamzah ya bisakti ya. Yaitu dengan sakat. Maksudnya dengan saktah bacanya. Ya, jadi diterjemahkan jangan sakat tapi saktah. Ya, kholaf hamzah dengan saktah ala syai. Ini nggak usah kita tulis yang ini ya, yaitu pada syai gitu kan, nggak usah, karena di mushaf ini yang versi Arab sudah ada, jadi pada saat menerjemah langsung aja di sini hanya dengan saktah aja gitu ya. Ini dicoret aja, nggak usah ditulis di terjemahan gitu biar simple. Lalu wa'ada ya, wa'adamul gunnah di situ dan tanpa gunnah. Gunnah tulisannya GHU ya. GHUNNAH gitu yang standarnya. Ya, jadi adam itu artinya tanpa gunnah dan tanpa gunnah gitu. Lalu nomor 3 ya, untuk penomoran jangan lupa ya, setelah nomor lalu titik lalu spasi ya. Jadi kalau di WA itu kalau kita ngetik nomor lalu titik lalu di spasi, maka penomoran berikutnya itu otomatis muncul sendiri ya. Penomoran 2, 3, 4 itu muncul sendiri kalau kita pakai spasi setelah titik ya. Jadi misalnya nomor 1 gitu kan, lalu titik terus spasi gitu ya. Kalau nggak di spasi nanti nomor selanjutnya nggak muncul. Terus juga dalam segi standar penulisan nggak sesuai standar ya. Jadi harusnya setelah titik itu spasi gitu. Nomor titik spasi gitu. Lalu nomor ini udah ya, kholat dengan saktah. Lalu waras binakli ya, waras dengan nakal ya, gitu aja. Lalu ma'atawasud dan tawasud boleh. Ma'a itu boleh diartikan dan juga nggak apa-apa. Nggak usah beserta kan kelamaan ya, panjang. Waras dengan nakal dan tawasud gitu. Tawasud jangan lupa standarnya ya. Penulisannya sudah saya share ya, tawasud belakangnya TH gitu ya. Lalu dan tulin mahmus ya, standar penulisannya dilihat yang saya terjemahin. Tulin mahmus tulisannya jangan mahmus pakai S tapi pakai Z, karena bahasa Arabnya juga pakai Z di situ, pakai zai. Tulin dan tulin mahmus gitu. Lalu kholaf hamzah dengan saktah alal mafsul ya. Mafsul itu pada 2 kata. Terus wal mausul dan 1 kata gitu itu artinya. Lalu nomor 6 idris dengan saktah ya. Lalu idris bisakat ya gitu. Lalu kolun wa ma'ahul jami tadi udah ya, dan semua rawi ada susi kecuali as-susi ya. Boleh langsung tulis aja susi gitu tanpa pakai as gitu. Lalu di sini juga susi dengan idgham kabir. Kolun dan semua rawi kecuali ada, jangan lupa ya, kecuali gitu. Warash dan hamzah
dan Idris dengan wajah saktah ya. Jadi biwajihi di situ kita artikan familiar dengan ilmu qiraat, yaitu pakai wajah aja, jangan dengan cara saktah, jangan, tapi dengan wajah saktah ya, biar kita familiar dengan istilah qiraat ya. Lalu warash dengan naql, nah ini indaroja ya, wa indaroja, bacanya menjadi wandaroja dan termasuk gitu ya. Wandaroja wajhun nakli ya, di situ apa, wajah nakal li hamzah, milik hamzah wakfan. Nah jangan lupa nih, wakfan itu ditambahin saat ya, karena di situ hal, di situ ya, dalam i'rab itu dia sebagai hal wakfan, dalam keadaan wakof. Nah, gampangannya jangan dalam keadaan tapi saat wakof. Nah, jadi lebih simpel ya, milik hamzah saat wakof gitu. Lalu hamzah bisakat lagi ya, hamzah dengan saktah, wa mangahu Idris, dan juga Idris, atau langsung dan Idris gitu aja, simple. Kolun wa mangahul jami sama kolun dan semua rawi kecuali Ibnu Katsir dan Yakub ya. Lalu nomor 2, Yakub dengan fathah ta ya, bi fathhitai dengan fathah ta ya, wa kasril jimi ya, dan kasroh jim. Lalu Ibnu Katsir jangan lupa penulisan nama ya, kalau 2 kata, Ibnu berarti i-nya huruf besar, Katsir juga k-nya huruf besar ya, jadi kalau nama itu pertamanya huruf besar. Lalu bisilah hadomir, dengan silah hadomir gitu aja. Lalu kolun wa mangahul jami, ada hamzah wal kisai wa ashabul ibdal. Nah ini ya, ini sama ngertiinnya tadi ya, kolun dan semua rawi kecuali hamzah dan kisai dan ashabul ibdal. Jangan lupa ashabul ibdal tulisannya juga sama, ashabu a-nya huruf besar, ibdal juga huruf besar gitu ya. Boleh digabung, boleh dipisah ya. Kalau saya digabung biar satu ketik langsung muncul ya, as gitu. Kalau kita ngetik as pasti langsung keyboardnya langsung keluar tuh ashabul ibdal, ashabul tawasud, ashabul saktah gitu. Kita pilih yang ashabul ibdal gitu. Dan Idris dengan wajah saktah ya, biwajhi, jangan lupa dengan wajah, jangan dengan cara ya. Lalu al-kisai dengan imalah wakfan, jangan lupa tuh wakfan, saat wakof gitu. Bila khilaf, nah ini ya, bila khilaf itu bukan kholaf ini ya, bukan nama orang, bukan nama rawi, tapi dia khilaf, ada alifnya, itu khilaf bahasanya. Bila khilaf, dengan tanpa perselisihan gitu. Lalu hamzah bin nakli, hamzah dengan nakal ya, wasakat ya, dan saktah, wakfan saat wakof, wandaroja dan termasuk Idris bisakat juga dengan saktah. Asusi dengan ibdal hamzah, ibdal ya, ibdal itu tulisannya ada alifnya. Kalau badal tulisannya badala, tapi kalau ibdal ada alifnya ya, ibdalun. Nah, ada alifnya tuh, itu bedanya ibdal dengan badal ya, tulisannya beda ya, jangan sampai kebalik. Susi dengan ibdal hamzah, wa ma'ahu Abu Ja'far, dan bersamanya Abu Ja'far, atau langsung aja dan Abu Ja'far gitu aja, simpel terjemahnya. Saya ulang, Susi dengan ibdal hamzah dan Abu Ja'far gitu aja. Abu Ja'far sama ya, Abu berarti A-nya besar, Ja'far J-nya juga huruf besar. Warash dengan tarkik ro, berarti Warash jangan lupa tulisannya ya, W-A-R-S-Y. Dengan tarkik ro di, nah ini fil mau di aini bacanya, yaitu di 2 tempat. Wa ibdal hamzah ya, ibdal hamzah bukan badal ini ya, dan ibdal hamzah gitu aja. Wa nakli ya, dan nakl
Manga salah satil badal. Nah, badal nih tuh, bedanya badal dengan ibdal ya. Ibdal itu ada alifnya, kalau badal badala doang ya. Dengan 3 badal artinya ya ini nih ya. Dengan 3 badal. Seperti itu ya. Itu cara mengartikan bahasa Arabnya. Kita lihat bagian terjemahannya tuh ya. Saya jelaskan biar kompak ya, biar seragam. Nggak mau ke atas ya. Ya, sekarang kita cara penulisan ya. Kita lihat kolun tulisannya, qafnya besar ya. Lalu penomoran jangan lupa tadi ya sudah diterangkan. Habis nomor, titik, terus spasi ya, jangan sampai nggak dispasi. Keuntungan spasi juga yaitu setelah kita di sini enter gitu kan, enter ke sini itu langsung muncul nomor 3-nya. Kalau kita yang nomor 2 di spasi gitu. Ya, jadi itu keuntungan kenapa saat nulis nomor itu nomor titik terus spasi gitu. Ya, pokoknya semua nama itu huruf pertamanya huruf besar ya. Ini yang saya di terjemahan jilid 1 juga banyak yang kurang standar EYD ya, karena memang anak saya yang ngetik ya. Jadi udah terlanjur banyak ketikan. Ya, jadi untuk yang jilid 3 kita seragamkan saja karena yang penerjemah tentunya orang-orang dewasa ya. Ya, di sini waras juga sama ya, tetap walaupun letaknya di tengah, W-nya besar. Ashabu saktah juga ya, yang ashabu itu A-nya huruf besar. Gitu. Bagusnya setelah ini di titik ya di sini kan. Standarnya di titik, titik, titik gitu kan. Itu standar penulisan. Cuman kadang saya nggak di titik karena ribet ya. Biar cepat. Ya, lalu berikutnya apalagi tadi ya, sebentar saya lihat. Ya, ibdal itu perhatikan ya, ibdal dengan badal itu diperhatikan artinya. Sebentar saya lihat lagi. Ya, kita lihat di sini ya. Iskot ya, nanti kalau ada tulisan iskot artinya menghilangkan ya. Biasanya iskotul hamzah, menghilangkan hamzah. Lalu alifan mushba ya, jadi artinya adalah jadi alif isba ya. Jadi alifan itu kalau fathah dia ada embel-embel menerjemahin jadi gitu. Jadi alif isba. Lalu ahad di sini titik-titik ada ahadnya itu biasanya tidak ada satupun rawi bersamanya. Ya, lalu mutasil munfasil jangan sampai salah ketik ya, jangan terbalik-balik. Lalu ada nanti albakun ya, albakun artinya sisa rawinya gitu. Ya, walbakun ada wa-nya misalnya berarti dan sisa rawinya. Jadi bakun itu sisa rawinya. Misalnya kolun dan sisa rawinya gitu. Kolun, albakun gitu. Man adgoma ya, yang mengidgomkannya. Nah ini nih waslan, wakfan, itu adalah kalau di i'rab di dalam bahasa Arab artinya hal, keadaan. Berarti artinya adalah saat wasol, saat wakof. Ya, jadi kalau fathah, waslan, wakfan itu artinya ditambahin embel-embel saat di situ. Lalu di sini isbatu alif, yaitu menetap, isbat artinya menetapkan. Isbat alif biasanya atau isbat ya gitu. Berarti menetapkan alif atau menetapkan ya gitu. Lalu kufiyun ini kadang ya nggak tahu artinya, yaitu nama-nama rawi itu harus hafal, yang misalnya kumpulan rawi dari Kufah berarti namanya kufiyun gitu. Diterjemahkan kufiyun aja karena sudah standar di ilmu qiraat seperti itu, kufiyun gitu ya.
Lalu fil halaini artinya di dua keadaan. Lalu al-hadfu artinya menghapus. Waqfan ini tadi udah ya, artinya saat waqaf. Jangan cuma waqaf doang artinya. Saat waqaf. Ya, karena i'rabnya adalah hal di situ. Lalu zayan. Nah, ini juga sama. Jadi zai gitu. Zayan itu kan huruf zai gitu kan. Misalnya sirot, pada kata sirot gitu kan menjadi zirot. Nah, itu zayan biasanya. Arabnya artinya yang sin jadi zai gitu. Lalu huruf hamzah sama Imam Hamzah itu agak mirip. Bedanya apa? Kalau huruf hamzah itu pakai h, kalau Imam Hamzah itu pakai h. Itu bedanya. Lalu hamzah yang kedua, al-hamzatu tsaniyah gitu ya. Al-hamzatu tsaniyah itu hamzah yang kedua. Di sini sebagai naat man'ut di situ. Al-awwal sama al-ula itu artinya adalah yang pertama gitu. Lalu fil maudhi'aini ya, di dua tempat sudah. Lalu mausul pada satu kata, mafsul pada dua kata sudah. Lalu bi kholfin anhu ya, dengan satu wajah darinya. Bi kholfin anhu dengan satu wajah darinya. Yayan ya sama tadi zayan, yaitu berarti jadi ya. Alifan juga jadi alif gitu. Ya, biasanya ini di materi ibdal ya. Misalnya lalu bima sabako di sini artinya adalah seperti sebelumnya, indaroja termasuk, lalu ada ya itu tadi kecuali, lalu wama'ahul jami tadi udah dan semua rawi ya. Wajah diterjemahkan wajah saja, jangan pakai terjemah cara ya, biar familiar dengan ilmu qiraat. Lalu bila khilaf dengan tanpa perselisihan udah. Nah, ini saya tulis ya nama-nama standar ejaan yang benar untuk nama-nama rawi. Abu Amr berarti ini Abu Amr juga amarnya harusnya huruf besar ya, a-nya. Ya, pokoknya kalau dua kata Ibnu Amir nih, Ibnu Amir i-nya huruf besar, amirnya juga a-nya besar. Ya, standar penulisan nama orang awal harus huruf besar gitu standarnya ya. Setelah penomoran dan titik harus spasi. Tadi udah ya dijelaskan. Saya ulang ya. Nanti nomor selanjutnya pun akan muncul otomatis kalau pakai spasi gitu. Nah, ini nama-namanya silakan tinggal dikopas atau diketik seperti ini tulisannya. Ashabut tawasud kayak gitu aja ya. Ashabus sakta, biar nanti pas kita mencet AS langsung muncul tuh. Mau pilih apa? Ashabus sakta, apa ashabus sila, ashabul qasr di keyboardnya. Jadi kita nggak ribet ngetik. Abul Haris kayak gitu. Gunnah jangan lupa ya, jangan GU tapi GHU tentunya. Ya, lalu di sini manga salah satu badal nanti ya. Dengan 3 badal artinya. Lalu jangan sampai salah terjemah, jangan 3 ibdal gitu ya. Ya, ibdal itu tulisannya ada alifnya, kalau badal tulisannya badala ya. Ini dulu ya, nanti kita tambahin kalau ada yang kurang. Barakallahu fiik, semoga mudah dipahami dan kita bisa menulis dengan lebih bagus lagi. Allahumma amin. Jazakumullah khairan.